Aha. Italia memang dikenal sebagai negara yang sepak bolanya maju, dan kita sungguh beruntung ada pemain dari Indonesia yang bahkan bisa bermain di level tertinggi seperti Serie A. Yap, meskipun cuma main untuk Venezia, yang kita tahu hanya tim Gurem, setidaknya Bang Jai mampu bermain reguler dengan penampilan secara umum yang oke. Bahkan berkat penampilannya yang terbilang bagus, Torino serta Fiorentina dikabarkan mulai intens lagi untuk merekrutnya. Selain itu dikutip dari media Planet Lecce, raksasa Italia, Juventus juga sedang memantau penampilan Jesus. Tentu saja segala apa yang dilakukan oleh Jay di Italia termaksud menjadi komponen penting membawa Venezia promosi, mampu merubah persepsi buruk media-media atau publik Italia soal sepak bola Indonesia. Dan secara tak langsung, itu juga bisa menjadi jalan pembuka bagi Rizky Ridho yang diketahui juga masuk salah satu radar tim Serie B Italia. Yap, ketimbang ke Spanyol, banyak yang menyarankan Ridho untuk main di Italia karena bagaimanapun cukup banyak hal-hal berbau Indonesia yang sekarang ada di sepak bola Italia. Di sisi lain ada cerita menarik dari Ragnar Oratmangun. Yap, kepada media Belanda, Ragnar mengaku kalau dulu ia tidak benar-benar tahu akan bisa membela timnas Indonesia. Namun setelah diberitahu oleh pihak-pihak terkait, akhirnya Ragnar mantap memilih Indonesia yang mana sejatinya kesempatan itu sudah ia tunggu cukup lama. Aha. Melihat gimana timnas Indonesia sekarang, tentu saja kita sangat happy. Terlebih sekarang ini banyak pemain Indonesia yang memiliki karir bagus di Eropa, di mana salah satunya adalah Jesus. Yap, meskipun ia cuma main untuk Venezia yang merupakan tim papan bawah Serie A, namun penampilan Jay secara umum nyaris nggak pernah mengecewakan. Hal itulah yang mungkin membuat Venezia enggan melepasnya ketika datang tawaran dari Torino ataupun Fiorentina di awal musim. Karena terbukti, Jay menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan di lini belakang Venezia. Dan hingga saat ini, Jay udah tampil di 12 pertandingan Serie A yang sebagian besar main 90 menit. Ya, pada intinya keputusan Jay untuk bertahan di Venezia memang tepat. Walaupun timnya bapuk, paling enggak secara individu, ia bisa mendapatkan menit bermain reguler di level elit Serie A. Ya, penampilan Jay di Italia termaksud ketika menjadi bagian penting Venezia promosi sampai kini terus dipercaya starter di Serie A, membuat Torino dan Fiorentina dikabarkan kembali tertarik merekrutnya. Gak cuman itu, dikutip dari media Italia, Planet Lecce, Juventus kabarnya juga memantau Jesus sebagai salah satu bek potensial yang bisa mereka rekrut. Yang mana itu juga berkaitan Juventus yang sedang mencari bek pengganti karena Gleison Bremer mengalami cedera ACL. Sesuatu yang membuktikan kalau kualitas Jesus ini udah diakui di Italia dan bahkan masih bisa berkembang mengingat usianya yang masih 24 tahun. Gak cuma itu aja, apa yang ditampilkan oleh Jesus sedikit banyak juga mampu mengubah persepsi media Italia yang sebelum ini menganggap remeh sepak bola Indonesia. Namun sekali lagi, itu semua nggak benar. Ditambah fakta jika Roberto Mancini nyatanya juga nggak mampu membawa Arab Saudi menang atas Indonesia di Jeddah. Juga semakin menguatkan kalau sepak bola Indonesia memang telah meningkat. Pokoknya nama Jesus di Italia memang udah semenarik itu buat dibahas. Aha. Yap, apa yang terjadi dengan Jay? Sedikit banyak juga mampu jadi pembuka jalan bagi Rizky Ridho. Di mana Ridho sebelum ini menurut apa yang disampaikan oleh jurnalis senior, Bung Ropan, sedang diminati oleh salah satu tim dari Serie B
dan Segunda Division. Nah, ketimbang Spanyol, banyak yang menyarankan Rido untuk memilih Italia. Karena di sana cukup banyak hal-hal yang berbau Indonesia, sehingga adaptasinya dinilai jauh lebih mudah ketimbang Spanyol. Yap, selain ada JSS, di Italia juga ada klub Como yang dimiliki oleh orang Indonesia. Lalu di Como juga ada legenda timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, yang jadi salah satu staf pelatih di sana. Gak cuma itu aja, di Italia nama Erick Thohir juga cukup beken. Sehingga ya dikit-dikit itu membuat Rido jadi lebih nyaman. Apalagi Roberto Mancini juga mengaku bersedia jika diminta tolong membina pemain Indonesia kalau mau meniti karir di Italia. Hal itu lantaran Mancini punya kedekatan dengan Erick Thohir. Ya intinya Rizky Rido bisa dapat banyak hal kalau mau mencoba tantangan baru ke Italia. Walaupun meskipun memulai dari seri B, tapi bisa saja ia meniru jejak Jesus yang sebelumnya juga memulai petualangannya di Italia dari level seri B. Karena jujur aja, kualitas Rido ini kami nilai sangat bisa untuk bersaing di Eropa. Dan itu juga yang pernah dilontarkan oleh pemain timnas lain seperti Maarten Pas, Kevin Dix, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner. Namun kembali lagi, semuanya tergantung ke Rido. Apakah ia benar-benar mau mulai semuanya dari Liga Thailand sesuai dengan tujuannya baru ke Eropa? Atau langsung menempa diri dengan keras di awal di tanah Eropa yang pastinya secara kultur berbeda jauh dengan Asia. Memang awalnya sulit, tapi jika Rido bisa melewati itu semua dengan tetek hati, ya udah kesempatan baginya untuk menapaki level karir lebih tinggi sangat terbuka. Siapa yang tahu ya kan? Bisa aja dalam 2-3 tahun ke depan, kita bisa melihat Rido bertanding di level kompetisi seperti Liga Champions, Europa League, atau Conference League. Tapi kembali lagi, semua tergantung ke Rizky Rido itu sendiri. Yap, jika nantinya Rido mudah-mudahan beneran ke Eropa, maka itu akan semakin membuat timnas Indonesia jadi lebih rasa Eropa. Karena untuk saat ini, di skuad timnas Indonesia, ya tadi terdapat cukup banyak pemain yang bermain di Eropa. Di level elit, kita punya Kevin Dix yang mengantarkan timnya FC Copenhagen memuncaki klasemen Liga Denmark dan bersaing di UEFA Conference League saat ini. Atau Michel Gers yang menjadi andalan Twente di Eredivisie ataupun Europa League. Kemudian di Serie A ada JSS. Di level Eredivisie, selain Mace, ada Tom Haye, Kelvin Verdonk, Eliano Reinders, serta nantinya ada Ole Romeni jika ia sudah sah jadi WNI. Nah, nama-nama itu belum ditambah dengan nama-nama pemain yang masih berjuang menembus ketatnya persaingan di Eropa, seperti Marcelino di Oxford United, Nathan di Swansea, Justin Hubner di Wolverhampton, hingga Ivar yang bermain di Young Utrecht. Kemudian di Belgia juga masih ada pemain seperti Sandy Walsh, Ragnar, dan Shane Patinama yang sedang berjuang di klub masing-masing. Dan di luar Eropa ada Rafael Struijk yang pelan-pelan mulai dapat kepercayaan di Brisbane Roar, Liga Utama Australia. Dan Maarten Pas yang jadi salah satu kiper terbaik di MLS Amerika Serikat. Intinya jika mereka bisa, artinya Rizky Rido juga bisa bersaing gitu loh. Dan akan bagus kalau timnas Indonesia banyak diisi pemain yang berkarir di luar negeri. Sebab dengan begitu level permainan pun juga pasti meningkat. Di sisi lain ada sedikit cerita menarik nih dari Wahaji Ragnar. Kepada media Belanda, Ragnar bercerita kalau dulu ia tidak benar-benar tahu akan bisa membela timnas Indonesia. Namun setelah diberitahu oleh pihak-pihak terkait, akhirnya Ragnar mantap memilih Indonesia, yang mana sejatinya kesempatan itu sudah ia tunggu cukup lama. Ketika keluarga saya datang untuk menonton pertandingan, mereka mengira itu 10 kali lebih baik daripada kisah-kisah indah yang pernah saya ceritakan. Saat masih kecil, saya pikir menjadi pemain internasional akan menjadi hal yang luar biasa. Awalnya, saya memikirkan Belanda karena saya tidak tahu saya bisa bermain untuk Indonesia. Ucap Ragnar kepada omroepbrabant.nl.
Yap, keputusan Ragnar untuk mantap membela Indonesia nyatanya sungguh tepat bagi dirinya. Sebab di Indonesia, ia muncul jadi salah satu nama yang dielu-elukan. Walaupun di satu sisi kalau disuruh milih tinggal di mana, ia tetap milih tinggal di Eropa. Karena di sana ia bisa mendapatkan kehidupan yang tenang. Sedangkan jika di Indonesia, ibaratnya ia pergi kemanapun akan selalu ada orang yang tahu. Alhasil, perjalanan yang misal hanya butuh 10-15 menit bisa jadi molor sampai 1 jam. Meskipun begitu, Ragnar mengaku udah sangat jatuh cinta pada semua hal tentang Indonesia. Maka dari itu ia berjanji akan bekerja keras agar bisa membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia. Yap, terlepas dari apapun soal Jesus, sekarang yang penting gimana caranya ia bisa tampil konsisten dulu di musim ini. Semisal ia mau pindah, kemungkinan Bang Jai akan lebih memprioritaskan Torino atau Fiorentina ketimbang Juventus. Alasannya sudah pasti, soal jaminan menit bermain. Gak apa-apa naik level step by step, daripada terburu-buru tapi ujung-ujungnya malah gak bagus. Dan untuk Rizky Ridho, yuk gasin yuk, kalau ada kesempatan ambil aja. Tapi ya itu, semuanya harus dilakukan dengan cara baik-baik dan profesional. Mengingat Ridho sendiri masih terikat kontrak dengan Persija sampai Juni 2026. Pokoknya kami selalu mendoakan dan mendukung segala hal yang bisa memberikan dampak positif ke Timnas Indonesia. Maka dari itu, sukses selalu untuk semua elemen Timnas. Termasuk Timnas U22 rasa senior, gak usah takut, gak usah minder, gasin aja. Juara itu bukanlah hal yang mustahil. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.